Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, yuk kita awali dulu dengan membaca basmalah agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum mulai belajar, kita main tebak-tebakan dulu yuk. Nah, Ibu mempunyai pertanyaan. Nah, pertanyaannya, aku bisa bikin ruangan jadi terang. Aku ada di siang hari. Aku juga bisa keluar dari lampu. Aku adalah apa coba? Ya, betul, cahaya. Nah, sebelum masuk ke pelajaran, Ibu mau tanya dulu nih. Nah, pertanyaannya, kalau malam hari dan mati lampu, kalian bisa lihat sesuatu nggak? Atau benda gitu. Kemudian yang kedua, nah, kalau pagi hari, kenapa kita bisa lihat semua benda dengan jelas? Nah, betul sekali. Semua itu karena ada cahaya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, diharapkan siswa mengetahui atau mengenal apa itu cahaya dan dari mana asalnya. Kemudian menyebutkan sifat-sifat cahaya, dan yang terakhir menjelaskan contoh dari masing-masing sifat cahaya. Nah, langsung saja kita masuk ke materi mengenai pengertian cahaya. Nah, sebelum kita membahas tentang sifat-sifat cahaya, Ibu mau menjelaskan dulu apa itu cahaya. Jadi, cahaya adalah bentuk energi yang dapat kita lihat dengan mata. Cahaya ini berasal dari sumber-sumber cahaya. Nah, anak-anak, sumber cahaya itu adalah segala sesuatu yang menghasilkan cahaya. Nah, di sini ada beberapa contoh sumber cahaya, yaitu ada matahari, ada lampu, ada api, senter, dan lain sebagainya. Nah, kalau matahari itu merupakan contoh sumber cahaya alami, sedangkan lampu, api, dan senter itu merupakan contoh sumber cahaya buatan. Nah, anak-anak, selain matahari, kemudian lampu, api, dan senter juga terdapat sumber cahaya yang berasal dari hewan. Contohnya ada kunang-kunang dan ikan lentera. Nah, jadi itu adalah contoh-contoh sumber cahaya. Nah, materi berikutnya kita akan bahas apa saja sifat-sifat cahaya. Nah, kalian perhatikan dan simak penjelasan Ibu berikut ini ya. Adapun sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Kalian bisa perhatikan pada gambar ini. Cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan atau celah-celah rumah yang gelap tampak seperti putih yang lurus. Nah, itu artinya bahwa cahaya dapat merambat lurus. Agar lebih mengenal sifat perambatan cahaya, kalian perhatikan penjelasan Ibu berikut ini ya. Nah, bisa kita lihat dan buktikan dengan sebuah percobaan. Nah, berikut ini adalah contoh percobaan yang membuktikan bahwa cahaya itu merambat lurus. Yang pertama, kita siapkan beberapa potong kertas karton tebal. Kemudian, pada kertas karton ini kita berikan lubang kecil. Lubangnya ini kita susun membentuk satu garis lurus. Kertas karton yang sudah kita buat dan sudah kita lubangi ini kita susun sedemikian rupa seperti pada gambar. Setelah itu, kita letakkan sebuah lilin yang menyala pada ujungnya. Nah, kemudian kita amati dari bagian ujung sini. Apa yang terjadi? Nah, ketika posisi ketiga lubang pada kertas karton tersebut berada dalam satu garis lurus, maka cahaya lilin ini dapat terlihat dengan jelas. Namun sebaliknya,
Apabila posisi ketiga lubang ini tidak dalam posisi satu garis lurus, maka cahaya lilin ini tidak akan terlihat. Maka dapat disimpulkan bahwa cahaya merambat lurus, yang menyebabkan terbentuknya bayangan dari benda yang terkena cahaya. Nah, dengan adanya percobaan ini membuktikan bahwa memang benar sifat dari cahaya yaitu merambat lurus. Nah, selanjutnya contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan bahwa cahaya merambat lurus dapat dibuktikan dari, yang pertama ada cahaya lampu senter. Ketika kita nyalakan, senter akan merambat lurus seperti pada gambar. Nah, gambar yang kedua yaitu cahaya matahari ke bumi. Nah, sinar matahari tampak seperti garis lurus. Nah, yang selanjutnya ada cahaya lampu mobil. Nah, kalau kita perhatikan gambarnya, memang benar bahwa cahaya tersebut merambat lurus. Sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Nah, kalian perhatikan gambar berikut. Ketika kalian menyalakan senter, kemudian kalian meletakkan sebuah gelas dengan air bening, maka cahaya senter tersebut dapat menembus gelas bening tersebut. Nah, ini menandakan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Contoh berikutnya. Nah, ketika kalian meletakkan sebuah gelas bening, kemudian kalian mengarahkan senter yang menyala ke tembok, maka cahaya tersebut dapat menembus tembok melalui gelas bening yang kalian letakkan. Nah, itu artinya cahaya dapat menembus benda bening. Beda halnya jika kalian mengarahkan cahaya senter ke benda gelap. Contohnya seperti berikut. Ketika kalian mengarahkan cahaya senter ke batu, maka cahaya tersebut tidak akan bisa menembus benda gelap tersebut. Sehingga cahaya senter tidak bisa tembus ke belakang batu, hanya sampai pada permukaan batu saja. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa cahaya mudah menembus benda bening dan sulit untuk menembus benda gelap. Nah, jadi itu sifat cahaya yang kedua. Sifat cahaya yang ketiga yaitu dapat dipantulkan. Nah, bisa kita lihat atau buktikan melalui percobaan berikut ini. Siapkan sebuah senter dan cermin datar. Kemudian, nyalakan senter dan arahkan cahayanya ke cermin datar ini. Maka, cahaya yang kita arahkan ke cermin datar ini akan memantul ke benda yang lain. Nah, berdasarkan percobaan ini, kita bisa melihat benda karena benda tersebut memantulkan cahaya yang mengenainya. Jadi, ketika kita mengarahkan cahaya ke cermin, maka cahaya akan memantul ke benda lain. Itu artinya bahwa sifat cahaya dapat dipantulkan. Sifat cahaya berikutnya yaitu cahaya dapat dibiaskan. Untuk membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan, kita bisa menggunakan sebuah gelas yang diisi air. Kemudian, kita masukkan pensil ke dalamnya. Nah, apa yang terjadi? Dari gambar kita bisa lihat dan perhatikan bersama bahwa pensil yang kita celupkan ke dalam air itu tampak patah. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Jadi, bagian pensil yang tercelup ke dalam air itu mengalami pembiasan atau pembelokan cahaya, sehingga pensil ini tampak patah. Namun sebenarnya, pensil ini tidak benar-benar patah. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa cahaya yang melalui dua medium yang berbeda akan dibiaskan. Nah, medium yang dimaksud di sini misalnya cair dan padat. Karena cahaya melalui dua medium berbeda tersebut, maka terjadi pembiasan dan akhirnya pensil tampak patah. Padahal sebenarnya tidak. Jadi, peristiwa ini atau percobaan ini membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Seperti itu ya anak-anak.
Sifat cahaya yang terakhir yaitu cahaya dapat diuraikan. Apa yang dimaksud dengan cahaya dapat diuraikan? Nah, kalian perhatikan ya. Cahaya matahari yang biasanya terlihat berwarna putih itu sebenarnya terdiri dari perpaduan beberapa warna. Nah, perpaduan warna tersebut kita sebut dengan spektrum cahaya. Nah, spektrum warna terdiri dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Atau sering kita singkat dengan Mejiku Hibiniu. Nah, cahaya itu dapat diuraikan oleh butir-butir air. Dan hasilnya akan muncul pelangi. Jadi, munculnya pelangi merupakan bukti bahwa cahaya matahari yang berwarna putih tersebut diuraikan menjadi beberapa warna. Nah, di sini ada contoh nyata bahwa cahaya dapat diuraikan. Misalnya, ketika kalian menyiram atau menyemprot tanaman di bawah terik sinar matahari, nah, ketika kalian menyemprotkan air, maka cahaya matahari akan diuraikan oleh butir-butir air yang kalian gunakan untuk menyemprot tanaman. Maka nantinya akan muncul warna-warna seperti pelangi, yaitu ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, itu adalah cahaya matahari yang diuraikan oleh air, sehingga menghasilkan spektrum warna tersebut. Nah, peristiwa ini membuktikan bahwa sifat cahaya tampak berwarna putih tersebut dapat diuraikan menjadi beberapa warna. Oke anak-anak, jadi demikianlah materi mengenai sifat-sifat cahaya yang bisa Ibu jelaskan. Nah, dari pembelajaran tadi dapat disimpulkan bahwa cahaya memiliki 5 sifat utama, yaitu yang pertama, cahaya merambat lurus, yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening, yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan, yang keempat, cahaya dapat dibiaskan, dan yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Nah, untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi ini, kalian bisa mengerjakan soal berikut ini ya. Nah, soal yang pertama. Apa saja sifat-sifat cahaya yang sudah kamu pelajari? Nah, tadi kan Ibu sudah jelaskan secara detail ya. Soal yang kedua. Tuliskan 3 contoh-contoh peristiwa sesuai dengan sifat-sifat cahaya yang ada. Soal-soal tersebut bisa kalian kerjakan di buku latihan. Semangat mengerjakan. Sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.